Dengar ya, kakek peot bau tanah. Jangan coba-coba pamer tampang melasmu itu di depan saya. Kasih saya uang cepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Roni berdiri tegak di kegelapan jalan desa yang sunyi dengan tangan yang terus meraba lencana perwira di dadanya. Merasa seolah ia adalah penguasa tunggal yang berhak menentukan nasib siapapun yang melintas malam itu. Di bawah sorot lampu yang remang, ia menatap dengan penuh kebencian pada seorang kakek tua yang hanya bisa terdiam saat motornya ditendang hingga ambruk dan harga dirinya diinjak-injak tanpa ampun oleh sepatu laras yang mengkilap. Ia tertawa penuh kemenangan sambil meludahi kaki pria renta itu. Merasa sangat yakin bahwa korbannya tidak akan pernah bisa melawan atau membela diri di depan kekuatan seragamnya. Namun, ia sama sekali tidak menyadari bahwa satu pukulan kasar yang ia daratkan malam itu sebenarnya adalah awal dari sebuah jebakan mematikan yang telah disiapkan secara rapi. Apa yang akan terjadi jika kakek tua yang ia remehkan dan ia siksa itu ternyata memiliki kekuatan rahasia yang sanggup menyeret Roni ke dalam lubang kehinaan yang paling gelap dalam hidupnya? Sebelum kita lanjut, yuk absen dulu di kolom komentar dari kota mana kalian menonton. Semoga yang sudah subscribe channel ini selalu dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, sehat jasmani, rohani, serta dikabulkan semua hajat dunia akhirat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Matahari baru saja naik ketika Roni berdiri di depan cermin besar yang ada di ruang tamunya. Ia merapikan seragam polisi miliknya dengan sangat teliti. Setiap lipatan baju harus terlihat sempurna dan kaku. Lencana di dadanya ia gosok berkali-kali sampai berkilau tertimpa lampu ruangan. Di mata tetangga dan teman sejawatnya, Roni adalah simbol integritas. Ia selalu bicara tentang kejujuran dan dedikasi dalam setiap apel pagi di kantor. Namun, saat menatap bayangannya sendiri, Roni hanya melihat sebuah alat untuk mencari kekayaan. Ia menyisir rambutnya yang pendek dengan minyak rambut yang sangat wangi. Parfum mahal yang ia pakai memenuhi seluruh ruangan yang luas itu. Rumah ini adalah hasil dari jerih payahnya memeras orang di jalanan selama bertahun-tahun. Roni mengambil jam tangan emas yang tergeletak di meja rias. Harga jam itu setara dengan gaji resmi yang ia terima selama 2 tahun. Ia tersenyum sinis sambil memasangkan jam itu di pergelangan tangan kirinya. Ia merasa sangat berkuasa ketika mengenakan atribut kepolisian. Baginya, seragam adalah tiket untuk mendapatkan apapun yang ia inginkan. Tidak ada yang berani membantah seorang perwira dengan pangkat yang ia sandang sekarang. Ia berjalan keluar menuju garasi di mana sebuah mobil mewah berwarna hitam sudah menunggunya. Ia menolak menggunakan mobil dinas jika hanya untuk pamer di lingkungan rumahnya. Roni ingin semua orang tahu bahwa ia adalah polisi yang sukses dan kaya raya. Di kantor, Roni disambut dengan hormat oleh para bawahan. Ia membalas hormat mereka dengan gerakan tangan yang sangat malas. Ia segera masuk ke dalam ruangannya yang dingin karena pendingin udara yang selalu menyala maksimal. Di atas mejanya, terdapat beberapa berkas laporan yang harus ia tanda tangani. Namun, pikirannya tidak ada pada pekerjaan administrasi itu. Ia sedang menghitung-hitung berapa pendapatan tambahan yang bisa ia dapatkan minggu ini. Tagihan kartu kreditnya untuk liburan mewah bulan lalu sudah mulai menumpuk. Ia butuh lebih banyak uang daripada sekadar gaji bulanan yang menurutnya sangat kecil. Roni merasa ia pantas mendapatkan lebih karena ia sudah bekerja keras mempertahankan citra baiknya di depan kamera televisi saat ada konferensi pers. Sikapnya yang tegas dalam berbicara membuat banyak orang terkecoh. Ia sering diundang untuk memberikan ceramah tentang anti korupsi di berbagai acara kampus. Di sana, ia akan bicara dengan nada yang sangat meyakinkan tentang bahaya suap. Ia bisa melihat mata para mahasiswa yang menatapnya dengan penuh kekaguman. Roni sangat menikmati perhatian itu. Ia merasa seperti seorang aktor yang sedang menjalankan peran terbaiknya. Namun, begitu acara selesai, hal pertama yang ia lakukan adalah menghubungi informannya untuk mencari tahu di mana lokasi yang bagus untuk melakukan razia ilegal. Ia selalu mencari tempat yang jauh dari pantauan kamera pemantau dan jauh dari keramaian kota. Sore itu, Roni memutuskan untuk pulang lebih awal dari kantor.
Ia beralasan ada urusan keluarga yang sangat mendesak kepada atasannya. Padahal, ia sudah menyiapkan rencana untuk melakukan operasi mandiri di perbatasan desa. Ia mengganti mobil mewahnya dengan sebuah mobil pribadi yang lebih sederhana namun tetap terlihat resmi. Ia tidak ingin terlalu mencolok jika ada rekan sejawat yang tidak sengaja lewat. Roni membawa tongkat komando kecilnya dan memasukkannya ke dalam tas. Ia merasa adrenalinnya mulai meningkat setiap kali akan melakukan pemerasan. Baginya, ini adalah sebuah permainan yang sangat menguntungkan. Ia tidak pernah merasa takut karena ia tahu betul bagaimana cara menutupi jejaknya selama ini. Roni duduk di sebuah kursi kulit yang sangat empuk di dalam restoran mewah yang terletak di lantai paling atas sebuah gedung tinggi. Dari jendela kaca yang lebar, ia bisa melihat kerlap-kerlip lampu kota Jakarta yang tampak seperti hamparan permata. Namun, bagi Roni, pemandangan itu hanyalah pengingat bahwa ia harus memiliki lebih banyak uang untuk tetap berada di puncak dunia itu. Di atas meja melingkar di depannya, tersaji daging kualitas terbaik yang harganya setara dengan gaji bulanan seorang sersan 2. Ia memotong daging itu dengan gerakan yang tenang namun penuh dengan aura keangkuhan. Baginya, makanan mahal bukan lagi sebuah kemewahan, melainkan sebuah kebutuhan untuk menjaga harga dirinya sebagai seorang perwira yang sukses. Pikirannya melayang pada tagihan kartu kredit yang baru saja masuk ke ponsel pintarnya sore tadi. Totalnya mencapai 50 juta rupiah. Sebagian besar dari angka itu berasal dari belanja tas mewah istrinya dan biaya keanggotaan klub golf eksklusif yang baru saja ia ikuti. Roni sama sekali tidak merasa cemas dengan angka tersebut. Ia tahu betul cara untuk menutupi semua pengeluaran itu dalam waktu singkat. Ia hanya perlu turun ke jalanan selama beberapa jam di tempat yang tepat. Baginya, warga sipil yang melakukan kesalahan kecil di jalan adalah mesin anjungan tunai mandiri yang siap memberikan uang kapan saja ia mau. Keserakahan telah mendarah daging dalam setiap keputusannya, membuat rasa malu dalam dirinya sudah lama hilang. Setelah menghabiskan makanannya, Roni mengeluarkan selembar uang 100.000 rupiah hanya untuk memberi tip kepada pelayan. Ia menikmati ekspresi tunduk dan hormat dari orang-orang di sekitarnya. Hal itu memberikan kepuasan batin yang luar biasa. Ia merasa seperti seorang raja yang sedang meninjau wilayah kekuasaannya. Keluar dari restoran, ia menuju parkiran khusus untuk mobil mewah. Sebuah sedan sport berwarna putih mutiara sudah terparkir di sana. Ia menyalakan mesinnya yang menggeram kencang, lalu melesat membelah jalanan kota yang masih ramai. Di dalam mobil, ia menghubungi salah satu informannya melalui sambungan telepon rahasia. Ia menanyakan tentang situasi di perbatasan kabupaten yang jarang dijaga oleh patroli resmi. Roni merencanakan untuk melakukan pencarian uang tambahan malam ini juga. Ia merasa haus akan adrenalin yang muncul saat ia menindas orang lain. Baginya, melihat wajah ketakutan dari warga yang ia gertak adalah sebuah hiburan tersendiri. Ia teringat kembali pada masa awal karirnya ketika ia masih menjadi polisi jujur yang hidup pas-pasan. Masa-masa itu ia anggap sebagai masa kebodohan yang sangat memuakkan. Sekarang, ia merasa jauh lebih pintar karena bisa memanfaatkan seragamnya untuk memeras sistem demi kepentingan pribadi. Roni percaya bahwa di dunia ini, hanya ada dua jenis orang, yaitu pemangsa dan mangsa. Ia sudah memantapkan diri untuk selalu menjadi pemangsa yang berada di posisi teratas. Dalam perjalanannya menuju rumah, Roni melewati sebuah perkampungan kumuh yang berada di pinggir rel kereta api. Ia melihat orang-orang yang sedang duduk di depan rumah petak mereka dengan lampu remang-remang. Roni meludah ke arah luar jendela mobilnya sambil menggumamkan kata-kata hinaan tentang kemiskinan mereka. Ia merasa jijik melihat pemandangan tersebut. Di matanya, orang miskin adalah orang yang malas dan pantas untuk diperas karena mereka tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Ambisinya untuk memiliki rumah kedua di Bali semakin kuat. Ia sudah menghitung bahwa ia butuh sekitar 2 miliar rupiah lagi untuk mewujudkan impian itu. Ia tidak peduli berapa banyak orang yang harus ia sakiti atau berapa banyak aturan yang harus ia langgar untuk mencapai angka tersebut. Sesampainya di rumah,
Istrinya yang bernama Indah langsung menyambutnya dengan permintaan baru. Indah ingin mengganti mobilnya dengan model terbaru karena merasa malu saat berkumpul dengan teman-teman sesama istri pejabat. Roni hanya mengangguk pelan sambil mengelus rambut istrinya. Ia menjanjikan bahwa bulan depan mobil baru itu akan terparkir di garasi mereka. Janji itu bukan sekadar bualan belaka. Roni sudah menyusun rencana besar untuk menargetkan truk-truk logistik yang sering lewat di jalanan desa saat tengah malam. Ia tahu para sopir truk lebih memilih membayar uang damai daripada urusan mereka dipersulit di kantor polisi. Roni masuk ke dalam kamar mandinya yang berlapis marmer mahal, membersihkan dirinya dari debu jalanan, sambil membayangkan tumpukan uang yang akan ia dapatkan esok hari. Ia tidak menyadari bahwa setiap langkah yang ia ambil untuk mengejar harta haram itu sebenarnya sedang membawanya menuju sebuah jurang yang sangat dalam dan gelap. Kesombongannya telah membutakan matanya dari tanda-tanda kehancuran yang mulai mendekat. Udara sore itu terasa sangat lembab dan dingin ketika Roni memacu mobil pribadinya meninggalkan pusat kota yang bising. Ia sengaja memilih waktu saat senja mulai turun. Saat jarak pandang mulai berkurang dan orang-orang desa biasanya baru kembali dari ladang atau pasar. Roni tidak mengenakan mobil dinasnya yang mentereng, melainkan sebuah mobil lain yang lebih samar namun tetap menyimpan wibawa. Di dalam tas kulitnya yang mahal, terselip seragam lengkap yang sudah ia setrika dengan sangat rapi. Baginya, seragam itu bukan sekadar pakaian kerja, melainkan jaring laba-laba yang akan menangkap serangga-serangga kecil pembawa uang. Setelah berkendara selama hampir 1 jam, Roni sampai di sebuah jalanan desa yang sangat sunyi. Kanan dan kiri jalan itu hanya diisi oleh rimbunnya pohon bambu dan hamparan sawah yang sudah gelap. Tidak ada lampu penerangan jalan di sana. Satu-satunya cahaya hanya berasal dari lampu depan mobilnya yang membelah kegelapan. Roni tersenyum lebar. Tempat ini sangat sempurna untuk rencananya. Tidak ada kamera pengawas, tidak ada keramaian, dan yang paling penting, tidak akan ada saksi mata jika ia harus menggunakan sedikit kekerasan untuk menekan korbannya. Roni memarkirkan mobilnya jauh di dalam sebuah jalan setapak yang tertutup semak belukar. Ia keluar dari mobil dan mulai mengenakan seragam kebesarannya. Ia memasang lencana perwira di dadanya dengan tangan yang mantap. Saat jari-jarinya meraba kain seragam itu, ia merasa kekuatan besar mengalir ke seluruh tubuhnya. Ia merasa menjadi penguasa tunggal di daerah terpencil ini. Roni kemudian berjalan kaki menuju tikungan tajam yang letaknya cukup tersembunyi. Di tikungan itulah, setiap pengendara motor harus melambatkan laju kendaraannya karena jalanan yang berlubang dan sempit. Ia berdiri di balik bayangan pohon besar, menunggu dengan sabar layaknya seekor macan yang sedang mengintai mangsa. Pikirannya melayang pada target pendapatan malam ini. Ia sudah menetapkan dalam hati bahwa ia tidak akan pulang sebelum mengantongi setidaknya 5 juta rupiah. Uang itu akan ia gunakan untuk membayar cicilan barang mewah yang baru saja ia beli tanpa sepengetahuan kantornya. Roni sama sekali tidak merasa bersalah. Di kepalanya, rakyat kecil memang sudah seharusnya takut kepada aparat, dan ketakutan itu memiliki harga yang harus dibayar dengan uang tunai. Sesekali, seekor nyamuk hinggap di lengannya, namun Roni tidak peduli. Matanya terus menatap tajam ke ujung jalan yang gelap. Ia memeriksa jam tangan emasnya sekali lagi. Jarum jam menunjukkan waktu hampir pukul 7 malam. Suasana semakin sunyi. Hanya terdengar suara jangkrik dan gesekan daun bambu yang tertiup angin kencang. Roni merasa sangat percaya diri. Ia tahu bahwa orang desa yang lewat di sini pasti akan langsung gemetar saat melihat seorang perwira polisi berdiri di tengah kegelapan. Mereka tidak akan berani bertanya tentang surat tugas atau legalitas operasi yang ia lakukan. Roni mulai membayangkan dialog yang akan ia gunakan. Ia akan mulai dengan suara yang membentak, menuduh mereka melanggar aturan lalu lintas yang sebenarnya ia buat-buat sendiri. Jika mereka melawan, ia akan mengancam akan membawa motor mereka ke kantor polisi pusat yang jaraknya sangat jauh. Ia tahu betul bahwa bagi orang desa, urusan dengan kantor polisi adalah sebuah mimpi buruk yang sebisa mungkin harus dihindari. Rasa takut itulah yang selama ini menjadi sumber kekayaan haramnya.
Ia sangat menikmati posisi ini, posisi di mana ia bisa menentukan nasib orang lain hanya dengan satu gerakan tangan saja. Kecongkakannya semakin menjadi-jadi saat ia mengingat kembali wajah-wajah memelas dari korban-korbannya terdahulu. Ada rasa puas yang aneh saat melihat orang lain memohon-mohon padanya sambil menyerahkan uang tabungan mereka. Roni menganggap itu sebagai bukti bahwa ia adalah manusia kelas atas yang tidak bisa disentuh oleh aturan yang ia tegakkan sendiri. Ia merasa sangat pintar karena bisa memanipulasi hukum demi keuntungan pribadi tanpa pernah tertangkap. Malam ini, ia yakin keberuntungan masih akan berpihak padanya. Tiba-tiba, dari kejauhan terdengar suara mesin motor yang sudah tua dan tersendat-sendat. Cahaya lampu motor yang redup mulai tampak mendekat ke arah tikungan. Roni segera memperbaiki posisi berdirinya. Ia menarik napas dalam-dalam dan memasang wajah yang sangat galak. Ia memegang tongkat komandonya dengan erat, siap untuk menghentikan mangsa pertamanya malam ini. Di dalam hatinya, ia sudah mulai menghitung lembaran uang yang akan segera berpindah ke kantongnya. Ia tidak pernah menduga bahwa motor tua yang suaranya terdengar semakin dekat itu membawa seseorang yang akan mengubah seluruh garis hidupnya menjadi sebuah tragedi yang sangat mengerikan. Suara mesin motor tua itu terdengar semakin parau saat mendekati tikungan tempat Roni bersembunyi. Cahaya lampunya yang kuning dan redup tampak bergoyang-goyang mengikuti permukaan jalan yang tidak rata. Roni memperbaiki letak sabuk senjatanya, lalu melangkah keluar dari balik bayangan pohon besar dengan gerakan yang sangat tiba-tiba. Ia menyalakan lampu senter berkekuatan tinggi dan menyorotkannya tepat ke arah wajah pengendara motor tersebut. Sorot lampu yang sangat silau itu memaksa si pengendara untuk segera menarik rem secara mendadak hingga ban motornya berdecit di atas tanah yang berpasir. Roni berdiri tegak dengan kedua kaki melebar, menunjukkan postur yang sangat mengancam. Ia tidak segera berbicara, melainkan membiarkan suasana sunyi dan cahaya senternya menciptakan tekanan mental bagi orang di depannya. Di bawah sorot lampu, ia melihat seorang kakek tua yang mengenakan jaket kain yang sudah pudar warnanya. Motor yang dikendarai adalah jenis bebek model lama yang penuh dengan karat di bagian knalpotnya. Di mata Roni, pria tua ini adalah mangsa yang sangat empuk. Ia yakin kakek ini tidak punya kekuatan apapun untuk melawan, apalagi membela diri di depan seorang polisi berpangkat perwira. Turun dari motor. Matikan mesinnya sekarang, bentak Roni dengan suara yang sangat menggelegar. Nada suaranya sengaja ia buat sekeras mungkin untuk memecah ketenangan malam sekaligus meruntuhkan keberanian si kakek. Pria tua yang kemudian dikenal sebagai Mbah Rusdi itu tetap tenang. Ia mematikan mesin motornya dengan gerakan yang sangat pelan. Setelah itu, ia menurunkan standar motor dan turun dengan hati-hati karena kakinya tampak sudah agak kaku. Ia melepaskan helmnya yang juga sudah terlihat sangat usang. Di balik helm itu, tampak rambut yang sudah sepenuhnya memutih dan wajah yang penuh dengan kerutan namun memancarkan ketenangan yang sangat aneh. Mbah Rusdi tidak menunjukkan raut wajah ketakutan sama sekali. Hal yang justru membuat Roni merasa sedikit tersinggung karena biasanya orang akan langsung gemetar saat ia bentak. Roni mendekat dengan langkah yang dihentak-hentakkan ke tanah. Ia mengitari motor tua itu seolah-olah sedang memeriksa sebuah kendaraan curian. Ia mencibir saat melihat tumpukan rumput dan beberapa kantong plastik berisi belanjaan pasar di bagian depan motor. Baginya, pemandangan ini adalah simbol kemiskinan yang sangat memuakan. Ia kembali menyorotkan lampu senternya ke arah mata Mbah Rusdi secara langsung dari jarak yang sangat dekat. Ia ingin melihat air mata atau getaran di mata pria tua itu. Namun ia tidak menemukannya. Mana surat-suratmu? Kamu tahu ini jam berapa? Kenapa berkendara dengan lampu seredup ini? Kamu mau mencelakai orang lain? Tanya Roni dengan rentetan tuduhan yang ia karang sendiri. Ia tidak memberi kesempatan bagi Mbah Rusdi untuk menjawab. Ia terus memojokkan kakek itu dengan kata-kata yang kasar. Mbah Rusdi menarik napas panjang. Ia merogoh saku jaketnya dan mengeluarkan sebuah dompet kulit yang sudah sangat tipis. Dengan tangan yang sedikit gemetar karena usia, ia mengeluarkan surat izin mengemudi dan surat tanda nomor kendaraan. Ia menyerahkannya kepada Roni dengan sangat sopan. Ini surat-suratnya, Pak.
Maaf kalau lampu saya kurang terang. Saya sedang dalam perjalanan pulang ke rumah yang tidak jauh dari sini. Jawab Mbah Rusdi dengan suara yang sangat rendah namun sangat jelas. Roni menyambar surat-surat itu dengan kasar. Ia membacanya dengan teliti di bawah cahaya senter, berharap menemukan satu kesalahan kecil saja agar ia bisa memiliki alasan untuk meminta uang. Namun, semua dokumen itu ternyata masih berlaku dan sangat lengkap. Hal ini membuat Roni semakin kesal. Ia tidak suka jika targetnya tidak melakukan kesalahan. Karena itu artinya ia harus bekerja lebih keras untuk menciptakan jebakan. Ia membolak-balik surat tersebut beberapa kali sebelum akhirnya memasukkannya ke dalam saku celananya sendiri. Sebuah tindakan intimidasi agar Mbah Rusdi merasa tidak punya pilihan selain menuruti kemauannya. Surat-surat ini saya sita dulu. Saya curiga ini adalah surat palsu karena motor ini sudah terlalu tua untuk masih memiliki dokumen lengkap. Kamu harus ikut saya ke kantor pusat untuk pemeriksaan lebih lanjut, ujar Roni sambil tersenyum licik. Ia tahu betul bahwa menyebut kata kantor pusat akan membuat orang desa merasa panik karena jaraknya yang sangat jauh dan birokrasi yang rumit. Ia menatap Mbah Rusdi dengan pandangan yang merendahkan, menunggu pria tua itu mulai memohon-mohon atau menawarkan sejumlah uang sebagai ganti agar masalah ini tidak diperpanjang. Roni sudah sangat berpengalaman dalam permainan ini. Ia tahu bahwa sebentar lagi, kakek ini pasti akan menyerah pada tekanan yang ia berikan. Kesombongan Roni saat itu berada di puncaknya. Ia merasa seperti seorang dewa yang sedang memegang nasib seorang hamba di tengah jalanan desa yang sangat sunyi. Ia sama sekali tidak menyadari bahwa diamnya Mbah Rusdi bukanlah karena takut, melainkan karena sedang memperhatikan dengan saksama setiap detail perilaku busuk yang ditunjukkan oleh oknum yang mengenakan seragam kebanggaan kepolisian tersebut. Roni melipat tangannya di dada, membiarkan keheningan malam menyelimuti mereka selama beberapa saat. Ia ingin memberikan beban psikologis yang lebih berat kepada Mbah Rusdi. Di bawah remang cahaya lampu motor yang tersisa, Roni tampak seperti raksasa yang sedang mengintimidasi seekor semut. Ia mengeluarkan puntung rokok dari saku seragamnya, menyalakannya dengan pemantik api yang mahal, lalu menyemburkan asapnya tepat ke arah wajah Mbah Rusdi. Tindakan itu adalah penghinaan yang disengaja untuk menunjukkan betapa ia sama sekali tidak menghargai pria tua di depannya. Begini saja, Kek. Saya ini orangnya tidak suka ribet. Kalau kita harus ke kantor, motor bututmu ini akan ditahan minimal selama 1 bulan. Kamu juga harus bayar denda di pengadilan yang jumlahnya tidak sedikit. Belum lagi ongkos bolak-balik dari desa ini ke kota. Ujar Roni dengan nada bicara yang dibuat-buat seolah ia sedang memberikan solusi yang sangat baik. Ia mendekatkan wajahnya ke telinga Mbah Rusdi, lalu berbisik dengan suara serak. Cukup sediakan Rp500.000 sekarang, dan kamu boleh pergi. Anggap saja itu uang rokok untuk saya karena sudah capek-capek menjaga keamanan di jalanan sepi ini. Mbah Rusdi tetap berdiri dengan tenang. Ia tidak menunjukkan reaksi kaget atau marah mendengarkan permintaan tersebut. Matanya yang jernih menatap lurus ke dalam mata Roni, seolah sedang membaca setiap kotoran yang ada di dalam jiwa perwira polisi itu. Pak Polisi, saya merasa tidak melakukan kesalahan apapun. Surat-surat saya lengkap, saya memakai helm, dan saya tidak melanggar rambu. Kenapa saya harus membayar uang yang sangat besar itu? Bagi saya, uang 500.000 adalah hasil kerja keras selama berminggu-minggu. Jawab Mbah Rusdi dengan suara yang tetap stabil dan sopan. Jawaban itu bagaikan siraman bensin ke dalam api amarah Roni. Ia tidak terbiasa dibantah, apalagi oleh orang yang ia anggap berada di kasta bawah. Roni merasa harga dirinya sebagai perwira tercoreng karena ditolak oleh seorang kakek tua yang pakaiannya saja sudah kumal. Ia membuang puntung rokoknya ke tanah lalu menginjaknya dengan kasar menggunakan sepatu larasnya yang mengkilap. Kamu ini sudah tua tapi tidak tahu diri ya? Saya sudah berbaik hati memberikan jalan keluar, tapi kamu malah menceramahi saya tentang kebenaran. Bentak Roni dengan urat leher yang mulai menonjol. Jangan sok suci di depan saya. Di jalanan ini, sayalah aturannya. Kamu itu hanya kakek tua yang bau tanah dan miskin.
Apa kamu pikir ada orang yang akan percaya kalau kamu mengadu? Siapa kamu? Kamu bukan siapa-siapa. Roni mulai berjalan memutari Mbah Rusdi sambil terus mengeluarkan kata-kata hinaan. Ia menghina kemiskinan kakek itu, menghina motor tuanya yang ia sebut sebagai sampah jalanan, dan bahkan menghina keluarga si kakek yang menurutnya pasti sama melaratnya. Kesombongan Roni benar-benar sudah mencapai puncaknya. Ia merasa sangat berkuasa hingga merasa berhak menginjak-injak martabat manusia lain hanya karena ia memegang selembar lencana polisi di dadanya. Mbah Rusdi hanya menghela napas panjang. Seragam yang Bapak pakai itu dibeli dari pajak rakyat, termasuk dari recehan yang dikumpulkan orang-orang kecil seperti kami. Tidakkah Bapak merasa malu menggunakannya untuk menindas orang yang seharusnya Bapak lindungi? Tanya Mbah Rusdi dengan nada yang sangat tenang. Namun setiap katanya terasa sangat tajam menusuk udara malam. Roni tertawa terbahak-bahak mendengar ucapan itu. Tawa yang terdengar sangat sinis dan meremehkan. Malu. Untuk apa saya malu? Malu itu kalau saya tidak punya uang untuk makan enak di restoran mewah. Malu itu kalau saya tidak bisa beli mobil baru. Ia berhenti tepat di depan Mbah Rusdi, menunjuk-nunjuk dada kakek itu dengan jari telunjuknya yang kasar. Dengarkan baik-baik. Orang tua, saya tidak butuh nasihat moral darimu. Pilihannya hanya dua, berikan uang itu sekarang atau saya akan buat malam ini menjadi malam terburuk dalam hidupmu. Mbah Rusdi menatap jari Roni yang menempel di dadanya, lalu kembali menatap mata Roni dengan pandangan yang sangat dalam. Tidak ada ketakutan di sana. Yang ada hanyalah rasa iba yang sangat besar terhadap manusia yang sudah kehilangan nuraninya ini. Saya tidak akan memberikan uang sepeser pun untuk tindakan yang salah, Pak Polisi, tegas Mbah Rusdi. Mendengar penolakan yang sangat tegas itu, wajah Roni memerah padam. Ia merasa otoritasnya benar-benar ditantang. Kecongkakannya telah berubah menjadi kebencian yang buta. Tanpa berpikir panjang lagi, ia mengepalkan tangannya dengan sangat erat. Ia tidak menyadari bahwa di balik ketenangan Mbah Rusdi, ada sebuah rencana besar yang sedang berjalan, dan setiap ucapan kasar serta tindakan arogan Roni telah tercatat dengan sangat rapi sebagai bukti yang akan menghancurkan hidupnya selamanya. Amarah Roni akhirnya meledak. Penolakan Mbah Rusdi yang begitu tenang justru terasa seperti tamparan keras bagi egonya yang setinggi langit. Ia merasa kewibawaannya sebagai perwira polisi diinjak-injak oleh seorang kakek tua yang bahkan tidak memiliki sepatu yang layak. Oksigen di sekitar tempat itu seolah memanas saat Roni menarik napas dalam-dalam dengan wajah yang memerah padam. Ia tidak bisa lagi menahan hasrat untuk menunjukkan siapa sebenarnya penguasa di jalanan sunyi ini. Tanpa peringatan apapun, Roni mengangkat kaki kanannya yang terbungkus sepatu laras keras lalu menendang badan motor tua milik Mbah Rusdi dengan sekuat tenaga. Bunyi dentuman besi yang beradu dengan aspal pecah terdengar sangat memilukan di tengah kesunyian malam. Motor bebek yang sudah renta itu ambruk ke tanah. Keranjang depan yang berisi rumput dan plastik-plastik belanjaan pasar berserakan di jalanan yang berdebu. Sebuah kantong berisi telur pecah seketika mengalirkan cairan kuning yang kental di atas tanah, sementara sayur-sayuran yang dibawa Mbah Rusdi terinjak oleh kaki Roni yang beringas. Itu akibatnya kalau kamu berani melawan saya, teriak Roni dengan suara yang parau karena amarah. Mbah Rusdi terkejut melihat motor dan barang bawaannya dirusak begitu saja. Ia mencoba mendekat untuk menyelamatkan barang-barangnya. Namun Roni justru merangsek maju dan mendorong bahu kakek itu dengan sangat kasar. Tubuh tua Mbah Rusdi yang kurus limbung dan hampir saja jatuh terjerembab ke dalam parit di pinggir jalan. Roni tidak berhenti di situ. Ia melangkah maju lagi, lalu dengan tangan kirinya, ia mencengkeram kerah jaket kusam Mbah Rusdi hingga pria tua itu terpaksa berjinjit. Kamu pikir saya main-main? Kamu pikir seragam ini hanya untuk pajangan? Roni berteriak tepat di depan wajah Mbah Rusdi. Ia bisa mencium aroma minyak angin dari tubuh kakek itu, yang semakin membuatnya merasa jijik. Dengan penuh kebencian, Roni mengayunkan tangan kanannya dan memukul bahu Mbah Rusdi dengan sangat keras. Pukulan itu membuat Mbah Rusdi merintih kesakitan. Namun ia tidak mengeluarkan sepatah kata makian pun.
Roni kemudian melepaskan cengkeramannya dengan kasar hingga Mbah Rusdi terhuyung ke belakang. Dengan gerakan yang sangat menghina, Roni meludah ke arah kaki Mbah Rusdi yang hanya beralaskan sandal jepit yang sudah tipis. Orang miskin seperti kamu memang harus diajari cara menghormati atasan. Sekarang, ambil kembali surat-suratmu ini diselokan jika kamu bisa menemukannya. Ujar Roni sambil melemparkan dompet dan dokumen milik Mbah Rusdi ke arah semak-semak yang gelap dan penuh duri. Ia menatap Mbah Rusdi yang kini berdiri gemetar menahan sakit dan sedih. Bukannya merasa iba, Roni justru merasa sangat puas. Ia merasa telah berhasil menegakkan kembali harga dirinya yang sempat terusik. Baginya, pemandangan seorang kakek tua yang merana di pinggir jalan adalah sebuah kemenangan besar. Ia merasa telah memberikan pelajaran berharga kepada siapapun yang mencoba membantah perintahnya. Jangan pernah berani muncul lagi di depan saya. Kalau sampai saya lihat kamu lagi, bukan hanya motor ini yang saya hancurkan, tapi juga kepalamu. Ancam Roni untuk terakhir kalinya. Mbah Rusdi perlahan mengangkat kepalanya. Ia menatap Roni dengan pandangan yang sangat tenang namun sangat tajam. Tidak ada kebencian yang meledak-ledak di mata itu, melainkan sebuah sorot mata yang seolah-olah sedang menghakimi seluruh keberadaan Roni. Tatapan itu begitu dalam sehingga untuk sekejap, Roni merasa bulu kuduknya berdiri. Namun, kesombongannya segera menepis perasaan aneh tersebut. Ia menganggap tatapan itu hanyalah bentuk keputusasaan seorang kakek yang tidak berdaya. Roni membalikkan badan dengan gaya yang sangat angkuh. Ia berjalan kembali menuju mobilnya yang tersembunyi tanpa sedikit pun menoleh ke belakang. Ia menyalakan mesin mobilnya dan menginjak pedal gas dengan kencang. Meninggalkan debu yang mengepul dan menutupi tubuh Mbah Rusdi yang masih berdiri diam di samping motornya yang roboh. Di dalam mobil, Roni tertawa terbahak-bahak sendirian. Ia merasa malam ini adalah malam yang sangat menyenangkan. Ia sama sekali tidak menyadari bahwa di balik helm yang tergeletak di samping motor tua itu, sebuah lensa kecil telah merekam setiap gerakan, setiap pukulan, dan setiap kata-kata keji yang ia ucapkan. Roni juga tidak tahu bahwa dengan meninggalkan tempat itu, ia sebenarnya baru saja melangkah masuk ke dalam jebakan maut yang akan mengakhiri seluruh kejayaannya dalam waktu kurang dari 24 jam. Pagi itu, Roni datang ke kantor dengan langkah yang sangat ringan. Ia mengenakan seragam yang paling baru dan menyemprotkan parfum mahal ke sekujur tubuhnya. Pikirannya masih dipenuhi oleh rasa puas setelah melampiaskan amarahnya pada kakek tua di jalan desa semalam. Ia merasa sangat jantan dan berkuasa. Tak lama setelah ia duduk di meja kerjanya, sebuah panggilan telepon masuk dari sekretariat markas besar kepolisian daerah. Suara di seberang telepon terdengar sangat formal dan dingin, meminta Roni untuk segera menghadap pimpinan tertinggi di ruangan aula utama sekarang juga. Roni tersenyum lebar mendengar perintah itu. Di dalam kepalanya, ia langsung menyimpulkan bahwa ini adalah momen yang selama ini ia tunggu-tunggu. Ia yakin bahwa prestasi palsunya dalam menangkap beberapa pengedar narkoba kecil-kecilan beberapa waktu lalu telah sampai ke telinga jenderal. Ia membayangkan sebuah medali penghargaan akan disematkan di dadanya, atau bahkan surat kenaikan pangkat yang akan membuatnya semakin kaya. Dengan penuh percaya diri, ia merapikan topinya dan berjalan menuju mobil dinas. Ia sengaja mengemudi dengan sedikit kencang, merasa bahwa hari ini adalah hari keberuntungannya. Sesampainya di markas besar Polda, Roni menyadari ada sesuatu yang tidak biasa. Area parkir dipenuhi oleh mobil-mobil dinas pejabat tinggi dengan plat nomor bintang 1 hingga bintang 3. Penjagaan di pintu masuk sangat ketat. Bahkan ia harus melewati pemeriksaan berkali-kali meskipun ia seorang perwira. Roni mulai merasa sedikit bingung, namun kesombongannya kembali menenangkan pikirannya. Ia berpikir bahwa mungkin ada acara besar yang bertepatan dengan pemberian penghargaannya. Ia membusungkan dada dan melangkah masuk ke dalam aula utama dengan langkah yang tegap. Begitu pintu aula dibuka, udara dingin dari pendingin ruangan langsung menyergap kulitnya. Namun, bukan rasa dingin itu yang membuat Roni terpaku, melainkan suasana di dalam ruangan tersebut. Ruangan itu tidak ditata untuk sebuah pesta atau upacara penghargaan.
Di bagian depan, terdapat sebuah meja panjang yang diisi oleh para petinggi divisi profesi dan pengamanan. Di sisi kiri dan kanan, terdapat banyak kamera dari berbagai stasiun televisi nasional yang sudah menyala. Puluhan mata anggota polisi lainnya menatap Roni dengan pandangan yang sangat sinis dan penuh kebencian. Jantung Roni mulai berdetak sangat kencang. Keringat dingin mulai muncul di dahi dan telapak tangannya. Ia diperintahkan untuk berdiri di tengah ruangan, tepat di hadapan meja para hakim kode etik. Suasana sangat sunyi. Hanya terdengar suara detak jam dinding yang seolah-olah menghitung mundur sisa waktu kejayaannya. Roni merasa ada sesuatu yang sangat salah. Ia mencari-cari wajah atasannya yang biasanya bisa ia suap. Namun pria itu justru menunduk dalam-dalam seolah tidak ingin mengenal Roni sama sekali. "Perwira Roni, apakah Anda tahu alasan Anda dipanggil ke sini dalam sidang kode etik darurat ini?" Tanya seorang jenderal bintang 2 yang duduk di tengah dengan suara yang sangat berat dan berwibawa. Roni mencoba mengatur napasnya. "Siap. Saya tidak tahu, Jenderal. Saya mengira ada tugas khusus atau penghargaan untuk saya." Jawabnya dengan suara yang sedikit bergetar, mencoba mempertahankan sisa-sisa keangkuhannya. Mendengar jawaban itu, sang jenderal hanya tersenyum tipis yang justru terlihat sangat mengerikan. "Penghargaan? Benar, kami akan memberikan hadiah yang sangat setimpal untuk apa yang sudah Anda lakukan semalam di jalan desa," ujar sang jenderal sambil memberikan isyarat kepada bawahannya untuk membuka pintu di samping panggung utama. Pintu itu terbuka perlahan. Roni menoleh ke arah pintu tersebut dan seketika itu juga seluruh persendiannya terasa lemas. Dunianya seolah-olah berhenti berputar. Dari balik pintu, muncul seorang pria tua yang berjalan dengan sangat gagah. Pria itu tidak lagi mengenakan jaket lusuh atau sandal jepit yang tipis. Ia mengenakan seragam kebesaran kepolisian dengan bintang-bintang emas yang berjejer rapi di pundaknya. Rambut putihnya tertutup topi komando yang sangat berwibawa. Pria itu adalah kakek tua yang semalam ia maki. Ia tendang motornya, ia pukul bahunya, dan ia ludahi kakinya. Pria itu adalah Mbah Rusdi, yang ternyata adalah seorang jenderal polisi legendaris yang sangat dihormati di seluruh negeri. Roni merasakan lututnya gemetar hebat hingga ia hampir jatuh tersungkur. Matanya terbelalak menatap sosok di depannya yang kini menatapnya kembali dengan pandangan yang sangat tajam. Sama seperti tatapan semalam di pinggir jalan desa yang sunyi. "Masih ingat dengan saya, Perwira Roni?" Tanya Mbah Rusdi dengan suara yang sangat tenang namun sanggup meruntuhkan seluruh keberanian Roni dalam sekejap. Roni tidak bisa menjawab. Mulutnya terasa terkunci rapat. Ia menyadari bahwa kesombongannya telah membawanya masuk ke dalam lubang kehancuran yang ia gali sendiri. Puncak kekuasaan yang ia banggakan selama ini ternyata hanyalah sebuah fata morgana yang akan segera hilang ditelan oleh keadilan yang nyata. Di dalam aula yang megah itu, Roni menyadari bahwa karir dan hidupnya sudah berakhir sepenuhnya. Suasana di dalam aula besar itu mendadak menjadi sangat mencekam. Roni masih berdiri mematung dengan wajah pucat pasi, sementara jantungnya berdegup kencang seolah ingin melompat keluar dari dadanya. Ia menatap tidak percaya pada sosok Mbah Rusdi yang kini berdiri tegak dengan seragam jenderal penuh bintang. Semua bayangan tentang uang suap, mobil mewah, dan kekuasaan yang selama ini ia puja, mendadak sirna digantikan oleh ketakutan yang luar biasa. Ia ingin bicara, ingin meminta maaf. Namun lidahnya terasa keluh dan tenggorokannya sangat kering. Mbah Rusdi melangkah perlahan menuju meja hijau di depan aula. Ia tidak menatap Roni dengan kemarahan yang meluap-luap, melainkan dengan pandangan penuh kekecewaan yang sangat mendalam. "Perwira Roni." Suara Mbah Rusdi menggema di seluruh ruangan melalui pengeras suara. "Saya menghabiskan puluhan tahun membangun institusi ini dengan darah dan air mata. Saya memimpikan polisi yang dicintai rakyat, bukan polisi yang menjadi pemangsa bagi rakyatnya sendiri. Semalam, kamu telah membuktikan bahwa seragam ini jatuh ke tangan orang yang salah." Roni mencoba untuk tetap tegak, namun kedua kakinya terasa seperti jeli. "Jenderal, saya tidak tahu, saya mohon maaf, saya hilaf."
bisik Roni dengan suara yang nyaris tidak terdengar. Hilaf. Mbah Rusdi tersenyum kecut. Tindakanmu semalam bukan sebuah kehilafan. Itu adalah watak asli yang sudah lama kamu pelihara. Kamu merasa sangat aman di jalanan sepi itu karena kamu pikir tidak ada mata yang melihat. Namun, kamu lupa bahwa kejahatan selalu meninggalkan jejak. Atas perintah Mbah Rusdi, seorang petugas pembantu masuk ke tengah aula sambil membawa sebuah benda yang sangat tidak asing bagi Roni. Benda itu adalah helm usang milik Mbah Rusdi yang semalam tergeletak di aspal setelah Roni menendang motornya. Roni menatap helm itu dengan dahi berkerut, tidak mengerti apa hubungannya sebuah helm butut dengan sidang kode etik yang sangat serius ini. Petugas itu kemudian memutar bagian depan helm dan menunjukkan sebuah lubang kecil yang sangat tersembunyi di balik logo merek helm tersebut. Ini adalah kamera pengintai dengan teknologi tercanggih yang terhubung langsung ke Peladen Pusat Divisi Pengamanan Internal, jelas Mbah Rusdi. Setiap kata hinaanmu, setiap tendanganmu, dan setiap pukulan yang kamu daratkan ke bahu saya, telah tersimpan dengan kualitas gambar yang sangat jernih. Bahkan, sebelum saya sampai di rumah semalam, rekaman itu sudah ditonton oleh pimpinan tertinggi kepolisian. Lampu aula kemudian diredupkan. Sebuah layar proyektor raksasa di belakang meja hakim mulai menyala. Rekaman video dimulai dari saat Roni menghentikan motor Mbah Rusdi dengan sorot lampu senter yang sangat menyilaukan. Di layar itu, Roni terlihat sangat beringas. Suaranya yang membentak, tawanya yang menghina kemiskinan Mbah Rusdi, hingga momen saat ia meludah, semuanya terekam tanpa ada yang terlewatkan. Seluruh peserta sidang, termasuk rekan-rekan sejawat Roni, menghela napas panjang melihat kekejaman itu. Beberapa polisi muda tampak mengepalkan tangan karena merasa malu memiliki atasan seperti Roni. Saat adegan Roni menendang motor dan memukul bahu Mbah Rusdi diputar, suasana aula menjadi sangat riuh dengan gumaman kemarahan. Para wartawan yang hadir segera mengirimkan potongan video tersebut ke kantor redaksi mereka. Dalam hitungan detik, video aksi keji Roni menjadi viral di seluruh jagat maya. Jutaan komentar hujatan dari masyarakat mulai membanjiri media sosial. Roni benar-benar sudah telanjang di depan hukum dan di depan rakyat. Roni tertunduk lesu. Ia merasa seolah-olah seluruh tembok di ruangan itu runtuh menimpa tubuhnya. Ia tidak bisa lagi mengelak. Bukti video itu terlalu kuat dan terlalu nyata. Kecongkakannya yang setinggi langit semalam kini berubah menjadi kehinaan yang serendah-rendahnya. Ia menyadari bahwa kamera kecil di helm itu bukan hanya merekam tindakannya, tetapi juga sedang merekam akhir dari karir dan hidupnya yang selama ini penuh dengan tipu daya. Mbah Rusdi kembali bicara setelah video selesai diputar. Polisi bukan hanya soal pangkat, Roni. Polisi adalah soal pengabdian. Kamu telah mengkhianati sumpahmu, mengkhianati institusi, dan yang paling parah, kamu mengkhianati nuranimu sendiri sebagai manusia. Hari ini, hukum akan bicara dengan sangat lantang. Roni memejamkan mata, membiarkan air mata ketakutan jatuh di pipinya. Ia tahu bahwa mulai detik ini, tidak akan ada lagi mobil mewah, tidak akan ada lagi rasa hormat dari bawahan, dan tidak akan ada lagi uang suap yang ia banggakan. Puncak konflik ini telah mencapai titik baliknya, meninggalkan Roni dalam kehancuran yang mutlak di bawah tatapan tajam sang jenderal yang ia remehkan. Keputusan sidang kode etik dibacakan dengan nada suara yang sangat dingin dan tegas oleh pimpinan sidang. Setiap kata yang keluar dari mulut jenderal di depan sana terasa seperti palu godam yang menghantam harga diri Roni hingga hancur berkeping-keping. Roni dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan telah melanggar sumpah jabatan, melakukan pemerasan, dan melakukan penganiayaan terhadap warga sipil yang ternyata adalah seorang purnawirawan jenderal. Hukuman pertama yang dijatuhkan kepadanya adalah pemberhentian tidak dengan hormat dari dinas kepolisian. Upacara pemecatan dilakukan tepat di lapangan utama markas besar dengan disaksikan oleh ratusan pasang mata anggota kepolisian dan puluhan kamera wartawan. Roni berdiri di tengah lapangan dengan tubuh yang sangat lemas. Matahari pagi yang biasanya terasa hangat, kini terasa sangat membakar kulitnya karena rasa malu yang luar biasa.
Seorang petugas melangkah maju dan mulai melepas lencana perwira di pundaknya, menarik paksa tanda pangkat di kerahnya, dan mencopot topi kebesarannya. Seragam yang selama ini ia gunakan untuk menindas orang lain kini telah dilepaskan darinya, menyisakan Roni yang hanya mengenakan kemeja batik biasa yang tampak sangat kontras dengan lingkungan sekitarnya. Kehancuran Roni tidak berhenti sampai di sana. Begitu ia keluar dari area upacara, petugas dari Divisi Propam dan Reserse Kriminal sudah menunggunya dengan borgol besi yang dingin. Mereka langsung membawanya menuju ruang pemeriksaan untuk menyelidiki asal-usul kekayaannya yang sangat tidak wajar. Berita tentang perilaku keji Roni telah memicu kemarahan publik yang luar biasa di seluruh penjuru negeri. Tekanan dari masyarakat membuat kepolisian bergerak sangat cepat untuk mengusut tuntas semua laporan pungutan liar yang pernah dilakukan Roni selama bertahun-tahun. Satu persatu kejahatan masa lalu Roni mulai terungkap. Para sopir truk dan pedagang pasar yang dulu pernah ia peras mulai berani angkat bicara setelah melihat video kekerasan Roni viral. Bukti-bukti transfer uang haram ditemukan di berbagai rekening rahasia miliknya. Dalam waktu kurang dari 24 jam, tim penyidik bergerak menuju rumah mewah Roni. Mereka membawa surat penyitaan aset yang ditandatangani langsung oleh pengadilan. Roni hanya bisa melihat dari balik jendela mobil tahanan saat petugas memasang garis polisi di depan gerbang rumahnya yang megah. Istrinya, Indah, yang selama ini menikmati seluruh kemewahan dari hasil keringat rakyat kecil, bereaksi dengan sangat mengejutkan. Alih-alih membela atau menemani suaminya dalam masa sulit, Indah justru terlihat sibuk mencoba menyelamatkan perhiasan dan tas-tas mewahnya sebelum petugas datang. Namun, semua usaha itu sia-sia karena penyidik sudah mendata seluruh aset mereka. Saat Roni mencoba menghubungi istrinya melalui telepon pengacara, Indah justru menolak panggilannya. Indah tidak ingin disangkut pautkan dengan pria yang kini sudah tidak punya pangkat dan harta. Kesetiaan yang selama ini dibangun di atas tumpukan uang haram itu pun runtuh seketika. Mobil sedan sport putih yang sangat dibanggakan Roni ditarik menggunakan truk derek di depan kerumunan warga yang bersorak kegirangan. Jam tangan emas seharga ratusan juta rupiah yang melingkar di tangannya pun turut disita sebagai barang bukti tindak pidana pencucian uang. Roni benar-benar dimiskinkan dalam waktu yang sangat singkat. Istana pasir yang ia bangun dengan cara-cara kotor itu kini telah rata dengan tanah, tersapu oleh gelombang keadilan yang tidak bisa ia bendung lagi. Malam itu, Roni tidak lagi tidur di kasur empuk dengan pendingin ruangan yang sejuk. Ia dibawa menuju sel tahanan sementara di markas kepolisian, tempat yang dulu sering ia gunakan untuk mengancam orang-orang yang tidak bersalah. Bau pengap dan dinding beton yang dingin kini menjadi teman barunya. Di dalam kegelapan sel, ia bisa mendengar suara narapidana lain yang mencemoohnya karena mereka tahu Roni adalah mantan polisi yang tertangkap karena perilaku busuk. Roni duduk meringkuk di sudut ruangan yang sempit. Ia menatap tangannya yang kini tidak lagi mengenakan jam tangan mewah. Ia teringat bagaimana tangan itu ia gunakan untuk memukul bahu Mbah Rusdi dengan penuh kesombongan. Sekarang, ia menyadari bahwa setiap pukulan itu sebenarnya adalah pukulan yang ia daratkan ke masa depannya sendiri. Kehormatan yang ia banggakan telah berubah menjadi kehinaan yang abadi. Ia tidak hanya kehilangan pekerjaan dan hartanya, tetapi ia juga telah kehilangan harga dirinya sebagai manusia. Bayang-bayang kehancuran ini hanyalah awal dari penderitaan panjang yang harus ia jalani sebagai akibat dari keserakahan yang tidak pernah ia kendalikan. Dinding beton yang dingin dan berlumut kini menjadi pemandangan sehari-hari bagi Roni. Tidak ada lagi cermin besar untuk merapikan seragam. Tidak ada lagi wangi parfum mahal yang memenuhi ruangan. Di dalam sel penjara yang sempit dan pengap ini, hanya ada bau pesing yang menyengat dan hawa lembab yang menusuk tulang. Roni duduk meringkuk di sudut ruangan di atas dipan kayu yang sudah reot. Ia mengenakan baju tahanan berwarna oranye yang kumal dan kasar. Warna yang dulu sangat ia benci karena dianggap sebagai simbol kehinaan, kini menjadi identitas satu-satunya yang ia miliki. Suasana sunyi di dalam penjara justru menjadi siksaan yang lebih berat daripada teriakan narapidana lainnya. Dalam kesunyian itu, telinga Roni seolah-olah terus memutar rekaman suara dari malam terkutuk di jalan desa itu.
Ia masih bisa mendengar dengan sangat jelas suara benturan besi motor tua yang ia tendang hingga jatuh ke aspal. Ia juga terngiang-ngiang suara rintihan pelan dari Mbah Rusdi saat bahunya dipukul dengan keras. Suara-suara itu muncul berulang kali, menghantam kesadarannya seperti ombak yang tidak pernah berhenti. Roni menutup kedua telinganya dengan rapat, namun suara itu tetap bergema di dalam kepalanya, mengingatkannya pada betapa kejamnya ia waktu itu. Roni menatap telapak tangan kanannya yang kini terlihat kasar dan kotor. Tangan itu dulu ia gunakan untuk memeras rakyat kecil, untuk menerima gepokan uang haram, dan untuk memukul seorang kakek yang tidak berdaya. Sekarang, tangan itu gemetar hebat setiap kali ia mencoba memegang sendok plastik saat makan. Getaran itu bukan karena sakit fisik, melainkan karena rasa takut dan penyesalan yang sangat mendalam. Ia menyadari bahwa kekuasaan yang dulu ia banggakan sama sekali tidak bisa melindunginya dari hukum alam. Lencana perwira yang dulu ia gosok sampai mengkilap tidak bisa memberinya kehangatan di malam-malam yang dingin di balik jeruji besi ini. Tidak ada satupun orang yang datang menjenguknya. Istrinya sudah resmi mengajukan gugatan cerai dan membawa pergi sisa-sisa harta yang tidak sempat disita negara. Teman-teman sesama polisi yang dulu sering menjilatnya kini berbalik menghujatnya dengan kata-kata yang sangat menyakitkan. Roni benar-benar sendirian. Ia baru menyadari bahwa selama ini orang-orang mendekatinya hanya karena pangkat dan uang, bukan karena menghormati dirinya sebagai manusia. Sekarang, setelah semua atribut itu hilang, ia tidak lebih dari sampah yang dibuang oleh sistem yang dulu ia permainkan. Setiap malam, sebelum ia memejamkan mata, bayangan wajah tenang Mbah Rusdi selalu muncul. Ia teringat bagaimana kakek itu menatapnya dengan rasa iba, seolah sudah tahu bahwa Roni sedang berjalan menuju kehancurannya sendiri. Roni merasa sangat bodoh. Ia menghancurkan hidupnya, karirnya, dan masa depan keluarganya hanya demi uang suap Rp500.000 yang sebenarnya tidak seberapa jika dibandingkan dengan apa yang ia miliki sebelumnya. Keserakahan telah membutakan akal sehatnya, dan kesombongan telah menutup pintu hatinya dari rasa kemanusiaan. Roni mencoba untuk berdoa, namun ia merasa lidahnya terlalu kotor untuk menyebut nama Tuhan. Ia hanya bisa menangis dalam diam, membiarkan air mata penyesalannya jatuh membasahi lantai semen yang berdebu. Ia tahu bahwa waktu tidak bisa diputar kembali. Hukuman penjara 10 tahun yang harus ia jalani terasa seperti keabadian yang sangat menyiksa. Ia harus menerima kenyataan bahwa ia akan menua di dalam penjara, dijauhi oleh masyarakat, dan dilupakan oleh sejarah sebagai seorang polisi yang khianat. Di luar sel, ia mendengar suara langkah sepatu laras milik penjaga penjara yang sedang berpatroli. Bunyi langkah itu dulu adalah bunyi yang sangat ia banggakan. Namun sekarang bunyi itu hanya mengingatkannya pada semua hal yang telah ia lepaskan secara konyol. Roni menyandarkan kepalanya ke dinding tembok yang kasar, menatap jeruji besi yang membatasi pandangannya ke dunia luar. Ia menyadari sepenuhnya bahwa seragam kepolisian adalah amanah yang sangat berat, dan ia telah gagal memegangnya dengan benar. Cerita hidupnya berakhir di sini, di sebuah kotak sempit yang tidak lebih luas dari kamar mandinya yang dulu. Roni menghabiskan sisa harinya dengan merenungi setiap tindakannya. Ia belajar satu hal yang sangat pahit, bahwa setinggi apapun jabatan seseorang, hukum alam tidak akan pernah bisa disuap. Kualat yang ia alami adalah bentuk keadilan yang paling nyata. Ia hidup dalam bayang-bayang kakek tua yang ia remehkan, menyadari dengan hati yang hancur bahwa ia telah menghancurkan dirinya sendiri demi kecongkakan yang sia-sia. Penyesalannya datang terlambat, meninggalkan dirinya dalam kesepian dan kehinaan yang tidak akan pernah hilang sampai akhir hayatnya. Kisah perjalanan hidup Roni menjadi pengingat keras bagi kita semua bahwa kekuasaan dan jabatan hanyalah titipan yang bisa diambil kapan saja oleh Sang Pencipta. Kesombongan dan sikap semena-mena terhadap rakyat kecil tidak akan pernah membawa keberkahan. Justru akan menjadi jalan pintas menuju kehancuran yang paling menghinakan. Roni kini harus menghabiskan sisa hidupnya di balik jeruji besi, kehilangan segalanya hanya karena kegilaan pada harta dan kehormatan semu yang ia puja. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah dari cerita ini agar selalu rendah hati, menjaga amanah,
dan tidak pernah meremehkan siapapun yang kita temui di jalan. Terima kasih banyak telah menonton kisah ini sampai selesai. Jika kalian merasa cerita ini bermanfaat, jangan lupa klik tombol like dan bagikan video ini kepada teman atau keluarga kalian. Yuk, absen dulu di kolom komentar dari kota mana kalian menonton. Saya sangat ingin tahu dari daerah mana saja kalian berada. Jangan lupa juga untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif dan penuh hikmah lainnya di saluran ini. Semoga yang sudah subscribe channel ini selalu dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, sehat jasmani rohani, serta dikabulkan semua hajat dunia akhirat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.